Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin, thumma arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa nahusul khusus ila hadrati ruhi Syekh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani wa Syekh Abdul Karim wa Syekh Ahmad Marzuki wa Syekh Maqdis Ali wa Syekh Ahmad Idris Marzuki wa Syekh Imam Yahya Maqdus wa Syekh Abdul Aziz Mansur wa Syekh Mukhtar Bastul Birri, thumma ila hadrati ruhi Syekh Masrukhin wa Syekh Abdul Hafid Satori والشيخ فرحان والشيخ معصوم والشيخ كسرين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi, muttafaqun alaih. Wa an Aisyah lan sang Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu dari sapa Allah anha sang Aisyah qalat ketika sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yu'jibuhu gawaaken hu ing jeneng Nabi apa atayamunu dhisikaken arah tengen fitanaulihi ing dalem gawe srandale jeneng Nabi wa tarajulihi lan ing dalem jungkasane jeneng Nabi wa tuhurihi lan ing dalem sesucune jeneng Nabi wa fi sya'nihi lan ing dalam tingkai kanjeng Nabi kullihi ya sekabehane sya'an, muttafaqun alaih ai hadza muttafaqun alaih. Jadi mendasarkan kepada hadis ini sebagaimana yang kemarin juga kita sudah baca hadis dari Utsman bin Affan ketika menginformasikan apa yang beliau lihat terhadap bagaimana wudunya Rasulullah dan mencontohkan yang senantiasa mendahulukan anggota tubuh bagian kanan. Karena memang Rasulullah itu merasa gembira, merasa nyaman. Jadi ya senang lah, ta'ajub itu senang. Untuk apa? Untuk mendahulukan bagian-bagian kanan untuk hal-hal yang memang dirasa dirasa indah. Itu mendahulukan bagian kanan. Ketika Rasulullah itu memakai sendal, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Jungkasan ya, sisirannya gitu, kanan dulu baru kiri. Bersuci juga seperti itu kan itu. Makanya ketika saya pernah ngaji di salah satu masjid yang jamaahnya kebanyakan dokter dan orang-orang dari perbankan. Waktu itu ada salah satu dokter yang bertanya, Ustadz, ketika kami mau operasi, jadi melakukan operasi itu kan harus melepas sepatu ya, sepatunya dilepas dan akhirnya ganti dengan serandal. Kalau melepas sepatu itu kan disunahkan yang mana dulu? Kiri dulu, karena dia tidak memulai, dia mengakhiri jadi kiri dulu. Kalau saudara itu keluar dari masjid juga sunnahnya kiri dulu. Melepas sepatu juga seperti itu, kiri dulu. Lalu kalau kaki kiri yang saya lepas, sepatu kiri yang saya lepas, terus akhirnya saya memakai sendal, kan akhirnya sunnahnya hanya dapat satu dong kan itu. Karena ketika memakai sendal, akhirnya kaki kiri yang dulu kan itu. Terus seorang dokter itu bertanya, bagaimana Ustadz agar kita bisa mendapatkan kedua sunnah itu? Jadi ya sunnah melepas sepatu dan sunnah memakai sendal. Ketika melepas kiri dulu, ketika memakai sendal kanan dulu. Ya waktu itu saya jawab dengan gampang. Oh gampang itu, nggak usah repot-repot kan. Gimana caranya Ustadz?
ketika sepatu kiri sudah dilepas dan akhirnya kaki kiri sudah di luar sepatu, jangan langsung pakai sendal. Sendalnya bisa diinjak lebih dahulu kan itu. Baru setelah kaki kanan melepas sepatu, lah baru itu kaki kanan itu saudara masukkan di sendal, sehingga memakai sendalnya juga kanan lebih dahulu. Jadi dua-duanya mendapatkan sunnah kan itu. Nih, memang kadang-kadang begini, orang-orang yang tidak mengkaji Al-Quran dan hadis, tidak mengkaji kitab kuning sejak kecil, atau bahasa variannya Clifford Gate itu tidak menjadi santri sejak kecil, itu begitu mendapatkan pemahaman tentang bagaimana Islam, itu rata-rata beliau-beliau itu mempunyai satu semangat yang kekeh, yang kukuh, yang kuat untuk melaksanakan ajaran Islam itu, untuk melaksanakan apa yang diketahui dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara kita yang sudah menjadi santri sejak kecil itu sering memudahkan, ngenteng kan itu. Bahkan saya pernah dikasih satu cerita, salah satu dokter yang juga anggota pengajian itu, begitu tahu kalau bagaimana tata cara Rasulullah ketika makan, jadi cara duduknya Rasulullah ketika makan, yang kaki kiri, delaman kaki kiri ini itu didudui, terus kaki kanannya itu jadi seperti ini, ya seperti ini kan itu. Karena ngerti sunnahnya seperti ini, tangannya di sini kalau makan itu dimanapun beliau makan, dia melakukan seperti itu. Termasuk ketika apa? Ketika termasuk di restoran kan itu. Itu. Dan dia sampaikan, seluruh anak-anak saya kalau makan harus dengan cara seperti itu, dan tidak boleh ada yang tersisa di piring itu ketika makan. Harus habis. Setelah habis, apakah langsung piringnya dibawa ke tempat cuci? Enggak. Jadi yang namanya jari ini, yang bekas makanan itu harus itu seluruhnya didoktrinkan seperti itu. Dan beliau merasa gembira karena anak-anaknya mengikuti tata cara itu kan itu. Wah, itu jadi orang yang sejak kecil tidak menjadi santri dalam variannya Clifford Gate itu, begitu mengetahui bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, mempunyai suatu semangat yang kuat untuk melakukan itu kan itu. Nah, sementara yang dari kecil ngaji itu kadang-kadang ya itu kan hanya sunnah aja kan itu kan, seringkali seperti itu kan itu. Jadi oleh karenanya memang kata orang katanya, kata orang itu, jadi rumput di halaman tetangga itu terlihat lebih hijau dan lebih menyenangkan kan itu. Jadi orang yang dulunya, contoh misalkan artis itu begitu katanya itu hijrah, misalnya hijrah itu kalau memakai pakaian kan pengennya kan total kan itu, bayangannya pokoknya kalau sudah tertutup sampai hanya terlihat matanya kan itu, wah itu yang Islami. Sampai itu gak Islami gak Islami, jadi dosa. Wah itu saya bisa bayangkan kalau yang sama pakai seperti ini adalah dosa kan itu. Terus bagaimana dengan dulu itu, kalau di NU ada ibu-ibu muslimat, kalau di Muhammadiyah ada Aisyah. Kalau sama lihat foto-fotonya ya, foto-foto pengurus-pengurus muslimat dan pengurus-pengurus Aisyah pada masa awalnya dulu itu pakai kerudung, tidak pakai kerudung ya hanya ditempelkan di kepala itu kan itu, kepala itu. Jadi artis itu begitu dia menyenangi ya, katanya ikut pengajian hijrah itu, wah itu total. Hanya gara-gara teman-teman itu masih menyimpan satu kesan, satu kenangan ketika menjadi artis itu seringkali sudah memakai cadar itu masih selfie kan itu. Wah, selfie dengan teman-temannya kan itu. Senyum-senyum juga kelihatan kalau senyum pakai cadar kan itu. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu kita semestinya harus berjuang bagaimana bisa melaksanakan ajaran Islam dengan benar kan itu, dengan mempelajari bagaimana ulama-ulama berpendapat terkait dengan itu, sehingga kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang relatif baik kan itu.
Termasuk misalkan terkait dengan cadar. Apakah cadar itu satu kewajiban atau seperti apa? Itu perlu kita kaji kan itu ya. Perlu kita kaji secara baik. Lain kali nanti kita bisa kaji terkait dengan itu ya. Oke, kita teruskan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum. Idza tawadda'tum nalikane wudu sira kabeh fabda'u mongko padha ngawitana sira kabeh bimayaminikum kelawan pira-pira anggota tengen ira kabeh. Nah ini jadi ini dikuatkan antara hadis antara sunnah fi'liyah sama sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah itu sebagaimana yang disaksikan oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan, oleh para sahabat Rasulullah. Ada berbagai hadis yang memberitahukan bagaimana sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan ini dikuatkan dengan apa? Dengan sunnah qauliyah, dengan apa yang didawuhkan oleh Rasulullah. Idza tawadda'tum, ketika kamu sekalian berwudu, fabda'u mongko becik ngawitana sira kabeh bimayaminikum, dengan apa? Dengan anggota-anggota tubuh bagian kanan kan itu. Jadi seperti itu. Akhrajah ngutang hadis sapa al-arba'at Imam Arba'ah wa sahaha lan nyukakeun ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Wa anil Mughirah bin Syu'bah lan sange Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam satune jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddaa iku wudu sapa jeung Nabi famasaha mongko nuli ngusap sapa jeung Nabi binasiyatihi kelawan bun-bunane jeung Nabi wa alal imamati lan ing atase serbane jeung Nabi wal khuffaini lan muzah lorone jeung Nabi. Muzah niku napa sih? Muzah itu sepatu kulit yang bisa menutupi sampai mata kaki yang tidak berlubang, itu namanya muzah. Tapi nanti kita mempelajari bagaimana Rasulullah ketika berwudu dengan muzah, nanti itu kayaknya hampir tidak pernah dilakukan oleh orang Indonesia kan itu ya, oleh orang Indonesia. Dan mungkin juga tidak, dan saya meyakini juga tidak dilakukan oleh siapa, oleh umat Islam di dunia ini sekarang ini kan itu. Makanya memang kita itu meniru Rasulullah ya, meniru Rasulullah itu sangat bagus, kita tiru Rasulullah. Tetapi kan ada hal-hal yang dulu dilalui Rasulullah dan sekarang tidak bisa dilakukan kan itu. Contoh, Rasulullah itu kalau masuk masjid sendalnya dipakai atau dilepas? Dipakai. Kalau ada kotoran hanya digosok-gosokkan gitu kan, gosok-gosokkan. Makanya beliau itu kalau sholat tetap memakai sendal. Nah, ini yang dituruh oleh yang kapan itu saya jelaskan Ustadz Makhrus Ali dari Sidoarjo itu. Kalau sholat masih tetap pakai sendal. Nanti saya bisa lihat, mencari foto-fotonya di Google, ada itu, ada. Kalau saudara mengikuti Rasulullah dengan cara seperti ini kan itu, misalkan saudara masuk ke mana? Ke masjid, Masjid Mujahidin, Masjid As-Sofwan, atau kalau besok pas haji saudara masuk ke Masjid Nabawi misalkan, terus sendal saman masih tetap saman pakai kan itu, tentu akan dipermasalahkan oleh keamanan kan itu, akan dimasalahkan oleh pengurus-pengurus masjid. Makanya dulu ketika Rasulullah sholat ya pakai khuf itu, sepatunya masih tetap dipakai kan itu. Kenapa kok antara dulu sama sekarang berbeda? Karena kalau dulu itu masjid tanah ya, lantainya terbuat dari tanah gembur itu. Kalau sekarang masjid itu lantainya hebat-hebat kan itu, keramik, nggak cukup keramik, granit yang kualitas bagus, granit nggak cukup pakai apa, teraso. Itu kayak Masjid Nabawi itu kan, itu teraso dari mana itu tetap. Jadi bedanya kalau kita di lantai Masjid Indonesia atau di pelataran Masjid Indonesia, Masjid Nabawi itu satu. Jadi misalkan sampai itu ada di lantai 2, lantai 3, itu kan atapnya kan langit kan itu walaupun panas sekali itu lantainya masih tetap sejuk. Kenapa seperti itu? Karena tadi lantainya terasut, lantainya itu sangat istimewa kan itu. Nah, andai kata musola kita itu atas atapnya langit dan ini kena panas ya panas, ikut panas kan itu. Ini kan granit murah, granit murah.
Walaupun sudah terlihat indah seperti ini kan itu ya, seperti itu. Jadi oleh karena itu ini terkait dengan khuf ya, terkait dengan khuf itu ya kita perlu ketahuilah bagaimana dulu Rasulullah. Jadi sesungguhnya Rasulullah itu kalau berwudu itu ketika mengusap bun-bunan, itulah yang sehingga Imam Syafi'i itu berpendapat kalau yang perlu diusap ketika wudu itu tidak seluruhnya tapi sebagian, karena Rasulullah itu mencontohkan hanya bun-bunan itu. Tetapi ketika bun-bunannya diusap itu tidak hanya bun-bunannya, jadi mungkin dilebokne gitu. Ini kan ada imamah ya, imamah itu surban sing kaya surbane Pangeran Diponegoro itu loh, sing bunder gitu ya, dilebokkan gitu bun-bunannya. Setelah itu yang diusap lagi apa? Surbannya juga diusap. Setelah itu nanti ada hadisnya. Jadi ketika Rasulullah itu mau berwudu, oleh sahabat itu khufnya, muzahnya, sepatunya itu mau dilepaskan, dan itu Rasulullah dilarang. Jadi mana yang perlu diusap, cukup atasnya atau sama bawahnya itu diusap, itu sudah cukup, tidak perlu kakinya itu dibasuh. Manakala apa? Manakala ketika memakai khuf, memakai muzah itu dalam keadaan suci. Nah itu. Jadi itu. Wal khufaini lan muzah lorone jeung Nabi. Akhraja ngatu akan ngerti sapa muslimun Imam Muslim. Wa an Jabir bin Abdullah sangi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dalam nerangaken sifat haji jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u padha ngawitana sira kabeh bima kelawan barang bada kang ngawiti sapa Allah bi kelawan ma. Akhraja ngetokaken hu ing hadis sapa An-Nasa'i, Imam Nasa'i, hakadha ing mengkene hadis bilafdil amri kelawan lafat amar. Jadi ibda'u itu namanya amar ya, ibda'u itu namanya amar. Wa huwa utawi hadis ingda muslimin, menurut Muslim iku tidak bilafdil amri tetapi iku bilafdil khabari kelawan menggunakan lafat khabar. Jadi kalau khabar ya bada'a kan itu, bukan ibda'u kan itu ya, seperti itu. Jadi ya tadi intinya bahwa memulai sesuatu itu dari anggota tubuh bagian kanan, termasuk ketika berwudu. Wa anulan saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza tawaddaa nalikane wudu sapa jeung Nabi adara mongko nglakokaken, mongko ngubengaken sapa jeung Nabi almaa ing banyu ala mirfaqai ing atase sikut lorone jeung Nabi. Jadi ketika jeung Nabi itu wudu tidak hanya disiram tangannya itu, tetapi niki sikute niku ngeten nggih, digosok-gosok kan, diputer-puter ngeten. Oleh karena itu sebagian madzhab itu berpendapat kalau kita berwudu itu harus apa? Menggosok, tidak sekedar hanya membasuh ya, digosok-gosok. Aduku ya itu. Jadi seperti itu. Jadi adaru ala mirfaqaihi akhraja ngutahu ya sapa ad-Daruqutni, Imam Daruqutni bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Nah, ini karena muallif pengarang kitab ini adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu al-Hafidz, itu beliau tahu mana hadis yang dhaif, mana hadis yang apa, yang hasan dan yang sahih kan itu. Loh, kenapa hadis dhaif ini kok tetap diamalkan? Kita bisa mengamalkan hadis dhaif li fadailil a'mal sepanjang apa ada payung, ada dalil am yang memayungi hadis dhaif itu kan. Termasuk ini kan, termasuk ini. Jadi seperti itu. Kita teruskan wa Nabi Hurairah sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. La wudu'a, ora ana wudu iku maujud atau wudunya tidak sah liman ketuwe wong lam yadhkur kang ora nyebutaken sapa man ismallahi ing asmane Allah, asmallahi alaihi ngatasé wudu. Barang siapa yang berwudu tidak membaca basmalah dalam konteks hadis ini, untuk hadis ini itu wudunya tidak
tidak sah. Nah, itu kalau menurut hasil ijtihad ulama, mayoritas berpendapat kalau kita berwudu dan ternyata tidak niat, enggak niat, maka wudunya tidak sah. Salat juga sama. Kalau tidak niat, maka salatnya tidak sah. Padahal kalau kita cari-cari di hadis-hadis itu bagaimana tata cara niat salatnya Rasulullah, niat wudunya Rasulullah, tidak kita ketemukan kecuali ini seperti ini, membaca basmalah itu. Dan ini juga hadis ini juga dikatakan sebagai hadis yang sanadnya dhaif kan itu. Oleh karenanya kita umat Islam itu meyakini bahwa kalau dalam berwudu, salat harus niat. Itu menggunakan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi seluruh amal perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang maka hijrah ilallah, dia itu berhijrah. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah, wa maka hijrah lidunya. Tetapi kalau hijrahnya karena untuk orientasi duniawi, di Mekah itu kan gersang, di Madinah itu subur, hijrah aja ke Madinah. Atau awim muratin, atau dia itu hijrah karena wanita. Oh, ini wanita yang ditaksir itu ternyata ikut hijrah. Nah, aku kalau hijrah kan itu wimraatin. Dapatnya apa nanti? Ya yang kiwa menikah itu kan itu tidak mendapatkan karunia Allah karena hijrahnya. Jadi semestinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi seluruhnya tergantung pada niatnya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi niat ini konteksnya adalah niat apa? Hijrah. Bukan niat sholat dan juga bukan niat wudu. Oleh karena itu, kalau ada sebagian komunitas Islam yang berpendapat tidak boleh ada kias dalam beribadah, ya, tidak boleh ada kias dalam beribadah, maka mereka tidak akan tahu bagaimana cara niatnya wudu dan niatnya sholat. Tidak ada. Jadi itu dikiaskan kan itu. Lah oleh karena itu, kalau madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpendapat boleh. Jadi kias dalam sholat itu boleh kan itu. Termasuk tadi bagaimana tata cara niat dalam wudu dan dalam sholat itu. Oke. Akhraja untuk anggun hadis Ahmad bin Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud Ibnu Majah bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Wali Tirmidzi lan kata Imam Tirmidzi an Sa'id ibn Zaid saking Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwuhu ing utawi sapadane hadis niku saking Abu Hurairah wa qala ndika sapa Ahmad Imam Ahmad la yathbutu fihi syai'un la yathbutu ora ana ketetapan fi dalam hadis apa syai'un siji-wiji. Itu artinya menurut Imam Ahmad hadis ini enggak jelas kan itu, enggak jelas. Itu kalau menurut Imam Ahmad kan itu. Oke. Wa antul hatta bin mudarraf wa antul hatta bin mudarraf saking Talhah wa antul hatta bin mudarrab saking Talha bin Mudarrab an abi saking bapake Talha an jadi saking bayi Talha qala ngendika sapa Talha ibni Mudarrab raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu hale misaken sapa Nabi bainal madmadati ing dalam antarane kekemu wal istinsyaki lan ngisep banyu wonten ana ing irung. Jadi antara berkumur sama memasukkan air di hidung itu dipisahkan. Jadi berkumur lebih dahulu baru setelah itu memasukkan air di hidung dan dikeluarkan kembali. Nah, ngoten itu dipisahkan. Akhraja ngetahu hadis sapa Abu Dawud bi isnadin dhaifin dengan sanad yang dhaif. Wa an Ali wa inna saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu nerangaken ing dalam sifate wudu. Summa tamadmadha mangko nuli kekemu sapa jeung Nabi wastanthara
wastanthara lan nyemprotaken banyu sapa jeung Nabi salasan kelawan kaping telu yumadmidu kali kekemu sapa jeung Nabi wa yastansiru lan nyemprotaken banyu sapa jeung Nabi minal kaffi saking epe-epe alladzi kang yakhudhu kang ngalap sapa jeung Nabi minhu saking kaf almaa ing banyu. Jadi mengambil air dengan epe-epe dimasukkan ke mulut untuk berkumur dan dibuang kembali di situ. Terus dibuang lagi. Apa niku memasukkan air dengan hidung juga ngoten, dimasukkan semprotakan sampai mulai itu baru dibuang itu. Jadi seperti itu. Akhrajah ngatan hadis Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai. Wa Abdullah bin Zaid sang Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i ing dalam nerangaken sifate wudune jeung Nabi. Tsumma adkhala mangko nuling lepuaken sapa jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam yadau ing astane jeung Nabi famat madha mangko nuli kekemu sapa jeung Nabi wastang syaqalan nyesep banyu irung sapa jeung Nabi min kaffin saking epe-epe wahidin kang siji yaf'alu lakoni sapa jeung Nabi zalika ing mengkono keberkumur dan istingsyak niku salatan kelawan kaping telu muttafaqun alaihi. Ini menguatkan. Jadi ketika berwudu itu sunnahnya adalah berkumur, dimasukkan air ke mulut kita dengan tangan kita, dengan tangan kita. Dan kalau membuangnya juga sama, diterima tadai ke tangan baru dibuang. Demikian juga kalau kita memasukkan air ke hidung juga sama kan, dimasukkan ke air ke hidung nanti dikeluarkan lagi, itu juga menggunakan tangan yang sama. Ngoten. Muttafaqun alaihi ai hadza muttafaqun alaihi utawi iki ku hadis muttafaqun kang disepakati apa alaihi hadis niki disepakati oleh sinten oleh Imam Bukhari lan Imam Muslim. Wa Anas radhiyallahu anhu sang Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas radhiyallahu anhu. Ini Anas kok meriwayatkan hadis demikian banyak sih? Karena Anas itu ketika kecil hidup bersama Rasulullah ngoten. Anas itulah orang yang memberitahukan bahwa selama beliau itu hidup bareng di rumahnya Rasulullah tidak pernah bertanya kepada Anas, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini kan itu. Jadi tidak ngurus ya apa kalau sekarang tidak kepoan kan ya, tidak kepoan sedengane takok itu. Jadi seperti itu. Itu Anas bin Malik. Wa Anas Anas radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas ra'a ningali sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ing seorang laki-laki wa fi qadamailan hale ing dalam delamaan lorone rajul mithlu dhufri utawi saumpamane sak kuku lam yusibhu kang durung ngenani hu ing qadamaihi apa alma'u banyu. Jadi ketika ada seorang laki-laki berwudu dan dilihat oleh Rasulullah di sebagian kakinya itu, kaki yang dibasuh itu qadamai itu ada ya sebesar kuku ini yang ternyata tidak terkena air. Faqala mongko nuli ketika sapa jeneng Nabi irji bali sira fahsin mongko bagusana sira wuduaka ing wudu ira. Akhraja ngetahui hadis sapa Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai. Ini artinya bahwa kalau kita berwudu dan masih ada sebagian dari anggota tubuh yang wajib kita basuh atau wajib kita usap dan ternyata air tidak bisa mengenai anggota tubuh yang harus dibasuh dan usap itu, maka wudunya menjadi tidak sah kan itu. Makanya jenengan tidak boleh itu. Misalkan aku alisku kurang keren ya arisku itu, tak kerok terus tak dikapakan itu namanya itu, ditato kan itu, ditato. Itu nanti kalau ternyata tato itu ternyata menghalangi sampainya air ke kulit, itu menjadikan tidak sah karena tato di wajah. Wajah itu termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh. Tato di tangan satu contoh seperti itu, atau tato di sini. Makanya itu perlu diteliti secara kedokteran itu. Kalau sudah ada tatonya itu airnya bisa masuk nggak? Bisa mengenai kulitnya enggak kan itu? Atau dia terhalangi oleh tatonya? Seperti kalau di tangan kita itu ada catnya, cat apa itu? Cat kayu itu kan nggak bisa sampai kan itu.
itu cat kayunya itu harus dibuang lebih dahulu. Itu dalam rangka untuk memastikan bahwa itu sampai ke kulit kita kan itu. Terus oleh karena itu ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi lam yusimul ma irji fa asin duduaka akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Wa anulan saking Anas bin Malik kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatawaddau wudu sapa jeung Nabi bil muddi dengan air 1 mud. Wa yaqtasilu lan atus lan siram sapa jeung Nabi bisai kelawan sak sok niku 4 mud ila khamsati amdadin sampai 5 mud. Nah niku muttafaqun alaih, ai hadza muttafaqun alaih. Terus Rasulullah itu dulu ketika wudu itu sebagaimana sudah saya jelaskan kemarin itu bahwa air yang digunakan itu hanya 1 sok. Bahkan di salah satu hadis kan tidak hanya 1 sok kan, 2/3 sok kan, thulutsail mud, jadi 2/3 mud, bukan 2/3 mud, jadi 2/3. Dan ini kalau menurut hadis Anas bin Malik itu hanya 1 mud. 1 mud itu 1 mud itu adalah sekitar 675 ml. Jadi kalau sahabat membeli air mineral yang botol tanggung yang 600 ml itu bisa digunakan untuk berwudu. Makanya jamaah haji Malaysia dan Brunei itu kalau di pesawat, kalau orang Indonesia itu kan kalau kita sholat di pesawat itu kan tayamum ya, tayamum, tangan itu tempel ning apa itu di pintu-pintunya atau di dindingnya pesawat itu kan gitu. Digunakan untuk tayamum. Nah, sementara orang Malaysia sama orang Brunei itu meyakini di pesawat itu tidak ada turab, tidak ada debu yang bersih. Jadi bersih sekali. Jadi kalau kita berwudu, bertayamum dengan turab yang ada di pesawat, enggak ada turabnya kok. Makanya mereka meyakini bahwa tayamum di pesawat itu tidak sah karena tidak ada turabnya. Sehingga mereka apa? Mereka itu di pesawat pun, jadi kalau manasik haji itu diajari berwudu dengan air. Loh, airnya dari mana? Kan kita tidak boleh itu, kita tidak boleh untuk menumpahkan air di toilet. Di toiletnya pesawat tidak boleh itu. Jadi ada air, cuma tidak boleh ditumpahkan ke lantai kan itu. Nah, terus gimana cara dia berwudu? Dia berwudu itu dengan menggunakan botol sing bisa disemprotkan, namanya botol itu. Spray ya, dispraykan itu jadi straw. Itu kalau disemprotkan ke wajah kita, itu kan bisa mengalir air kan itu. Tapi kan tidak sampai tumpah ke lantai kan itu. Jadi cara berwudunya seperti itu. Jadi pakai spray itu. Itu. Kenapa harus seperti itu? Karena memang perjalanan dari Malaysia, dari Brunei, dari Indonesia sampai ke Mekah sana itu membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Lama kan itu ya, lama. Jadi ya kita beberapa kali sholat di pesawat. Dan biasanya orang yang tidak pernah naik pesawat itu kan stres ya itu ya, stres. Wedi stres gitu. Orang yang stres itu biasa tandanya apa? Gampang pipis kan itu, jadi kebelet pipis. Sama dengan kalau mahasiswa mau ujian itu kalau dia takut sekali itu sedang di kamar kecil aja kan itu pipis. Gara-gara apa ya? Ketakutan takut ujian. Sama dengan seperti itu. Nah, kalau sudah pipis kan iprat kalau mazhab Syafi'i mesti itu najis. Makanya karena itu terus gimana caranya? Apakah pada waktu sholat tidak sholat? Ya tetap sholat. Jadi lihurmati waktu, baru nanti setelah sampai ke sana, kalau kita sampai ke Jeddah atau sampai ke Madinah sana, ya begitu sampai ke bandara itu, kalau masih ada waktu untuk sholat ya sama ganti pakaian, terus baru sholat di sana untuk mengganti tadi selama perjalanan yang dengan sholat itu dengan keadaan najis. Kan suci dari najis kan menjadi salah satu syarat sahnya sholat itu kan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi Rasulullah itu sebagaimana yang dilihat oleh Anas bin Malik ketika berwudu itu menggunakan air 1 mud sekitar 675 ml. Dan kalau
kalau mandi, termasuk di dalamnya mandi janabat, menghabiskan air 1 sok. 1 sok itu 4 mud, jadi sekitar berapa? 2,75 liter atau sampai 5 ya, 5. Sama kalikan aja lah. Jadi sekitar 3,5 liter lah itu. Jadi nanti kalau sampai ingin niru Rasulullah ya, ingin itba Rasulullah, itu kalau sampai mandi seperti itu, ben apa itu biar airnya awet kan itu. Kalau sampai mandi, jadi menghabiskan air berapa? Sekitar 3,5 liter. Jadi awet nanti. Listriknya nggak berkurang karena soalnya kalau mandi itu ngirit air kan itu ya. Cuma kan sulit orang Indonesia itu, sulit. Jadi kalau kita mandi kalau nggak jebur-jebur kan nggak asik kan itu ya, jebur. Iya. Jadi seperti itu. Oke, kita teruskan, kita tambah satu hadis. Wa an Umar radhiyallahu anhu, sang Umar radhiyallahu anhu qala ketika sapa Umar, qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Ma minkum ora ana sanging sira kabeh yudan Rasulullah min ahadin sanging seseorang utawi sanging seseorang ya tawadhu kang berwudu sapa ahad fayusbigu mongko nuli nyempurnaaken sapa ahad al wudu'a ing wudune tsumma yaqulu mongko nuli maca sapa ahad maca napa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu nyesaken sapa ingsun alla ilaha Allah ilah yang ta'orano pangeran kang berberat dan sebaiku maujud illallah kecuali Allah wahdahu kang ijani Allah la syarika kang ora ana sing madani ku maujud lau tetep keduwe Allahu asyhadu lan nyekseni ingsun anna Muhammadan setune Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abdu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Manakala ada orang berwudu, wudunya dengan sempurna, arti sempurna dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya wudu, tidak hanya rukunnya wudu, sak sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Itu setelah itu membaca ini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat kejeboten bukaaken lau tetap kedua akad abu-abul jannati pira-pira pintune swarga as-samaniyati kang 8. Jadi ada 8 pintu yang dipersembahkan untuk siapa? Dipersembahkan bagi hamba Allah yang ketika berwudu dia laksanakan dengan sempurna, dan setelah berwudu doa niki ya niku asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh yadkhul kang mlebu sapa ahad min ayyiha saking endi-endine lah samaniyah. Jadi dari samaniyah itu syaa kang ngersakaken sapa ahad akhraja ngetokaken ngati sapa Muslim Imam Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wan wazada lan nambahi sapa Imam Tirmidzi. Jadi doanya tidak hanya itu, ditambahi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma duh Gusti ij'al mugi-mugi datokan panjenengan ing ingsun minat tawwabina ing setengah sangking pira-pira wong kang padha taubat wa ja'alni lan dadiaken panjenengan ing ingsun minal mutatahhirina sangking golongane pira-pira wong kang suci. Nah ini jadi ada sedemikian banyak jalan agar kita dimasukkan oleh Allah masuk ke surganya. Kata sangat kan itu, banyak sekali kan itu, banyak sekali. Nah oleh karenanya kita harus berjuang untuk bisa mengamalkan berbagai ibadah yang akhirnya bisa menjadikan sababiyah kita mendapatkan rahmatnya Allah masuk ke surga. Insya Allah kalau kita tidak punya kesalahan dan dosa terhadap sesama, dan andai kata punya kesalahan dan dosa terhadap sesama kita minta maaf, insya Allah kita akan mendapatkan rahmatnya Allah untuk masuk ke surga. Karena sedemikian sayangnya Allah terhadap kita sehingga menciptakan berbagai ibadah yang manakala kita melakukan ibadah itu dosa-dosa yang lalu akan dimaafkan oleh Allah. Wonten sing enteng satu contoh misalkan,
Kalau jenengan itu membaca amin berbarengan dengan aminnya imam. Jadi waladdallin. Ketika sampai ngomong amin bareng sama aminnya imam, itu juga sudah menjadi sababiyah dosa-dosa yang lalu kita dimaafkan oleh Allah. Kalau kita qiyamul lail juga sama. Mangqama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa juga sama. Jadi kalau kita sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti oleh Rasulullah itu seperti orang yang di depan pintunya itu ada sungai yang jernih dan sampai setiap hari mandi 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran di tubuh kita? Waktu itu para sahabat jawab tidak. Jadi ada sedemikian banyak ibadah yang oleh Allah sama Rasulnya syari itu ya, syari itu ya Allah sama Rasulnya itu ciptakan. Kalau kita melaksanakan itu dosa-dosa yang lalu akan dimaafkan oleh Allah. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa itu adalah dosa-dosa hakullah, dosa-dosa kita terhadap Allah. Kalau dosa kita terhadap sesama, ya kita harus minta maaf kan, itu harus minta maaf. Dan kalau kita mengambil hak orang agar dimaafkan oleh Allah, kesalahan itu harus mengembalikan hak orang itu. Anak-anak yang ketika jalan-jalan melihat mangga tetangganya sedemikian ranum dan tergoda dan mengambilnya, kalau anak ini mau bertobat, di samping berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi, dia merasa menyesal. Dan yang terpenting adalah mangga yang diambil itu harus dikembalikan lebih dahulu, harus dimakan ya. Tukang neneng pasar grosir kan itu kan, belikan pasar grosir dipersembahkan, Bu nyuwun ngapunten, kapan hari saya tergoda niku pelem jenengan niku enak niku ternyata niku terus dikembalikan kan itu. Iya, jadi memang seperti itu. Santri-santri sing hebat-hebat dulu kadang-kadang nakal seperti itu kan itu. Jadi karena yakin betul kalau kiainya ridho kan itu, jadi ridho betul. Ulima ridho wis yakin mesti diridhoi sama kiainya. Itu kadang-kadang nakal seperti itu kan itu. Nakal seperti itu. Jadi Gus Dur pernah ceritakan di salah satu ceramahnya itu, ketika mondok di Tegalrejo sana kan itu, mondok di Tegalrejo itu teman-temannya diajak, karena waktu itu kiainya itu punya kambing kan itu, kambing disembelih, Gus Dur. Baru disembelih kan ngerti, tahu, jadi tahu, kiainya tahu kan itu, ya dipanggil lah itu, dipanggil. Ya tadi, jadi yakin diridhoi oleh, ya minta maaf kan itu, minta maaf. Mestinya kalau minta maaf sebelah ya, kalau kiainya nggak ridho ya harus dikembalikan. Kecuali misalkan ada orang ngambil mangga kan itu setelah ketahuan, terus yang punya ngomong sudah nggak usah dikembalikan, pun dengan pun ikhlasakan kan itu lain kan itu. Jadi oleh karenanya kalau kita punya kesalahan terhadap sesama itu harus kita perjuangkan untuk kita minta maaf. Insya Allah kalau kesalahan-kesalahan hakullah sepanjang kita tidak musyrik ya, sepanjang kita tidak menduakan oleh Allah, insya Allah dengan berbagai ibadah yang kita lakukan itu, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah kan. Tetapi kalau kesalahan hakul adami itu urusannya adalah urusan kemanusiaan yang harus minta maaf. Lah, oleh karena itu, karena apa kok kalau kita pelajari di hadis, di ayat-ayat itu yang banyak didorong adalah fa'fu wasfahu, berilah maaf ya, berilah maaf. Jadi wa'fu wasfahu. Jadi wal'afina, jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu wal'afina, banyak memberikan maaf terhadap sesama. Karena memang meminta maaf kesalahan hakul adami itu berat. Contoh, kalau sampean mengambil sendalnya dikembalikan, gampang kan? Beli pasang ke jalan doa, belikan, kasihkan, selesai. Bagaimana kalau dosa kita tuh dosa ngerasani kan itu? Bu, bikin aneh jenengan kula rasani kan itu. Akhirnya takok, jenengan ngerasani nopo kan itu. Terus sama cerita. Kalau sama sudah cerita materi rasan-rasan itu, kira-kira yang jenengan rasani itu akhirnya legowo untuk memaafkan itu jadi marah. Rata-rata jadi marah kan itu kan. Jadi oleh karenanya memang Allah mendorong kita agar kita itu menjadi pemaaf. Jadi ketika orang lain punya salah dengan kita, sebelum mereka minta maaf, sudah kita katakan jenengan itu andai kata punya salah teng kula nopo kemawon sudah saya maafkan.
Santri-santri kan gitu biasanya mau boyong kan itu jalur ngapunten seterusnya ya tak kasih tahu andai kata sampai disalah andai kata kan itu wes boy ketika jenengan melakukan kesalahan itu sudah saya maafkan dan memaafkan orang itu menjadikan hati kita itu nyaman kan itu. Kalau ada orang itu merasa nyaman dengan membuat permusuhan dengan orang lain itu berarti secara psikologis dia sakit kan itu. Orang itu akan merasa bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain. Kalau ada orang yang merasa bahagia dengan mempersulit orang lain, berarti dia secara psikologis sakit. Jadi perlu diobatkan, digawe-gawe psikolog sama psikiater kan itu, ben dia sembuh dengan itu kan itu. Sembuh dengan itu. Apakah ada? Ya, mungkin kadang-kadang ada ya, mungkin ada terkait dengan itu. Oke, jadi kalau kita habis berwudu kita berdoa sebagaimana yang diketahui dari Umar bin Khattab itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Jadi setelah kita berwudu kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau menurut versi Imam Tirmidzi tambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Saya pikir begitu pengajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama pengajian kita pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.